Jadi di sini ada studi kasus di mana ada sekelompok peneliti yang didanai cukup besar oleh sebuah perusahaan obat. Tapi mereka kesulitan untuk mengumpulkan subjek penelitiannya. Jadi mereka berencana untuk menawarkan kompensasi ekonomi yang cukup besar bagi mereka yang mau ikut berpartisipasi. Alasannya ini karena jumlah kompensasi yang cukup besar memungkinkan seseorang ini untuk mengubah pikiran untuk ikut serta. Nah, untuk pembahasan kasusnya ini, jadi pada dasarnya memang tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi pada kasus tersebut, karena memang untuk menarik partisipan biasanya para peneliti ini memberikan kompensasi. Nah, hal tersebut juga membantu para peneliti ini memiliki sampel yang beragam dan representatif. Tapi perlu diperhatikan lagi, jika memberikan kompensasi yang terlalu besar, ini dapat memicu partisipasi dari orang-orang yang mungkin tidak memberikan data yang akurat, atau mereka tidak sepenuhnya memahami risiko dan manfaat penelitian. Misal, ada partisipan dengan kondisi ekonomi yang kurang bagus. Nah, kemungkinan dia ikut menjadi partisipan ini karena hanya untuk mencari kompensasinya saja, atau malah sebenarnya dia sedang sakit. Nah, tapi dia menyembunyikan fakta tersebut agar tetap mendapatkan kompensasinya dan melanjutkan dari penelitian ini. Nah, di situ terlihat bahwa partisipan tersebut memberikan data yang tidak valid dan menghiraukan risiko yang mungkin terjadi karena dia menyembunyikan fakta sebenarnya dengan alasan dia menginginkan kompensasi yang besar. Nah, contoh kasus lain ini, misal ada penelitian yang membutuhkan anak di bawah umur. Untuk anak di bawah umur ini, dia harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Namun, kemungkinan orang tuanya ini lebih cenderung menyetujui partisipasi anak mereka, bahkan jika risikonya tinggi, hanya untuk menginginkan kompensasinya saja. Setelah memahami kasus secara lengkap, di sini kelompok kami memiliki pandangan dari sisi peneliti maupun subjek penelitian. Untuk yang pertama, itu dari sisi peneliti, kita meninjau dari kelebihan maupun kekurangannya. Untuk kelebihan, yang pertama dengan menawarkan kompensasi yang besar, maka kita sebagai peneliti akan lebih mudah untuk menarik subjek penelitian, sehingga dengan mudahnya menarik subjek penelitian, kita dapat lebih cepat juga menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian. Lalu yang selanjutnya, semakin cepat peneliti menemukan subjek penelitian atau memenuhi responden yang diinginkan, maka lebih cepat juga proses penelitian dapat berlangsung. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari kompensasi besar ini bagi peneliti, yang pertama, memang bahwa peneliti itu dapat menarik subjek penelitian dengan cepat dan banyak, tetapi subjek penelitian ini bisa saja tidak benar-benar memenuhi kriteria penelitian, atau dapat juga mempengaruhi kualitas data dan membahayakan validitas penelitian. Ada kemungkinan subjek penelitian tidak jujur dalam mengungkapkan informasi terhadap apa yang dirasakan karena kompensasi yang besar ini. Selain meninjau dari sisi peneliti, kita juga meninjau dari subjek penelitian. Untuk kelebihannya, yang pertama, subjek penelitian akan menerima kompensasi untuk waktu, usaha, atau risiko yang mereka ambil ketika berpartisipasi pada penelitian tersebut. Yang kedua, subjek penelitian mendapatkan pengalaman baru dan mempelajari hal-hal baru tentang diri mereka sendiri, dunia, dan sekitarnya. Lalu, terdapat juga kekurangan jika kita menerima kompensasi yang besar sebagai subjek penelitian. Yang pertama, beberapa kemungkinan itu akan melibatkan risiko fisik ataupun psikologis. Contohnya, bisa jadi kita akan menerima kompensasi tersebut tetapi tidak terlalu meninjau bagaimana dampak dari si penelitiannya, sehingga ada beberapa risiko karena tidak pahamnya akan detail dari proses penelitian. Lalu yang kedua,
dapat juga dalam beberapa kasus menawarkan uang yang besar atau kompensasi yang besar kepada subjek penelitian justru dapat membahayakan subjek penelitian tersebut. Bisa saja itu dapat beresiko seperti misalnya subjek penelitian ini akan menjadi target pencurian atau kekerasan karena mendapatkan kompensasi yang besar. Selain itu juga terdapat beberapa kekurangan secara general. Yang pertama itu kompensasi yang besar dapat berdampak bisa jadi menjadi suatu paksaan karena ada kesenjangan ekonomi dari kita setiap manusia. Bisa jadi adanya kebutuhan akan dana yang besar sehingga subjek penelitian tidak terlalu memperhatikan dampak dan proses penelitian itu secara rinci. Lalu yang kedua, ada kemungkinan ini masih berhubungan dengan poin yang pertama tadi, yaitu subjek penelitian bisa saja tidak jujur dalam mengungkapkan informasi terhadap apa yang mereka rasakan karena kompensasi yang besar tadi. Berdasarkan pembahasan kasus serta kekurangan dan kelebihan yang telah dibahas sebelumnya, di sini ada solusi yang telah kami diskusikan untuk kasus ini. Nah, untuk peneliti, solusinya adalah sebaiknya peneliti ini tidak hanya mengandalkan kompensasi yang besar sebagai satu-satunya cara untuk menarik orang menjadi subjek penelitian. Peneliti juga sebaiknya mencari cara lain seperti memanfaatkan koneksi dari orang-orang terdekat atau orang-orang sekitar peneliti yang peneliti kenali. Kemudian juga peneliti bisa menjelaskan dengan jelas manfaat penelitian karena hal ini itu bisa membantu subjek untuk memahami pentingnya penelitian dan menambah motivasi untuk ikut serta berpartisipasi pada penelitian tersebut. Selain itu, peneliti juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, sedangkan solusi untuk subjek penelitian ini adalah sebaiknya subjek itu lebih memperhatikan informasi tentang penelitian yang akan diikuti. Subjek harus membaca informasi yang diberikan peneliti dengan cermat, bahkan bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Kemudian juga subjek memastikan bahwa mereka ikut serta dengan sukarela dan paham akan hak dan kewajiban yang diikuti sebagai subjek penelitian. Berdasarkan studi kasus yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa adanya kompensasi dalam sebuah penelitian itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran etika selama penelitian dilakukan atas persetujuan dengan sukarela seperti yang dijelaskan pada prinsip Nuremberg Code. Dan menurut Declaration of Helsinki dijelaskan bahwa kepentingan subjek harus di atas kepentingan lainnya. Tetapi yang menjadi masalahnya itu ketika pemberian kompensasi yang besar akan menimbulkan resiko yang besar juga. Kompensasi yang besar dapat berdampak menjadi paksaan. Paksaan dalam hal ini berarti yang pertama, karena adanya kesenjangan ekonomi, kebutuhan akan dana yang besar sehingga subjek tidak memperhatikan dampak dan proses penelitian secara rinci. Yang kedua, adanya kemungkinan subjek tidak jujur dalam mengungkapkan informasi terhadap apa yang dirasakan karena kompensasi yang besar. Oleh karena itu, untuk seorang peneliti jangan hanya menawarkan kompensasi ekonomi yang besar untuk menarik perhatian subjek, akan tetapi harus memberikan informasi secara rinci dan jelas mengenai dampak, resiko, manfaat, kompensasi yang diterima, dan alur dari penelitian yang akan dilaksanakan sejak awal. Dan sebagai subjek, kita harus lebih bijaksana untuk menerima sebagai subjek penelitian dengan sukarela, tidak bergantung terhadap kompensasi yang diberikan, lebih aware dan mempelajari bagaimana proses dan dampak dari penelitian tersebut, juga tetap menerapkan sikap kejujuran terhadap penelitinya.